Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sembari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita merenungkan firman Allah pada surah Al-Maidah ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu 'alaihim naba'a bani adama bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Adam ketika Allah memerintahkan kepada keduanya untuk berkurban. Maka Allah menerima kurban salah satu darinya dan menolak kurban yang lain. Kemudian anak Adam yang kurbannya ditolak oleh Allah berkata kepada saudaranya, la aqtulannak, aku akan membunuhmu. Anak Adam yang kurbannya diterima menjawab, hanya saja Allah akan menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Masyarul muslimin rahimakumullah, kurban memiliki sejarah yang amat panjang dan dimulai sejak masa Nabi Adam alaihissalam. Dan setiap babakan sejarah kurban itu yang dilakoni para nabi memiliki pesan-pesan yang berbeda. Pada masa Nabi Adam, kita temukan di dalam sejarah bahwa Hawa ketika melahirkan anak-anaknya selalu saja lahir kembar, tapi kembarnya antara laki-laki dan perempuan. Imam Tabari mengatakan hampir 20 kali Hawa melahirkan, dan setiap lahir anak kembar sehingga anak Adam berjumlah 40. Tapi ada riwayat yang mengatakan Hawa melahirkan 120 kali, dan setiap kali melahirkan lahirlah anak kembar itu, sehingga jumlah anaknya 240. Namun yang sering kita dengar, nama-nama anak Adam itu ada 5. Yang pertama adalah Qabil dan Iklima, Habil dan Labuda, dan yang terakhir adalah Syed. Ada sejarah menyebut kita sebenarnya merujuk kepada Syed karena seluruh anak Adam yang lain itu meninggal tanpa memiliki keturunan kecuali dari Syed. Lepas dari itu, ketika anak-anak Adam, Qabil dan Iklima, Habil dan Labuda telah mencapai usia dewasa, maka mereka harus dinikahkan. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Adam agar model pernikahannya adalah silang. Qabil dengan adiknya Labuda dan Habil dengan kakaknya Iklima tidak boleh menikah dalam satu alur, dalam garis yang sejajar. Wahyu Allah ini oleh Qabil ditolak. Alasannya adalah bahwa saudara kembarnya Iklima amat sangat cantik dan adiknya Labuda tidak cantik.
dan dia dinikahkan kepada adiknya yang tidak cantik dan dia menolak itu. Untuk keluar dari kemelut ini, Nabi Adam meminta petunjuk kepada Allah. Lalu Allah memberikan petunjuk, suruhlah anak-anakmu untuk berkurban. Maka Qabil seorang petani, dia berikan kurbannya hasil pertanian, tapi yang dia berikan adalah hasil pertanian yang buruk, hasil pertanian yang tidak baik. Sedangkan Habil itu seorang peternak, lalu dia memberikan kurbannya binatang kurban, hewan kurban yang terbaik. Ternyata yang diterima Allah adalah kurbannya Habil dan menolak kurbannya Qabil. Inilah asal mula mengapa perintah kurban itu terjadi, dan akibat itu Habil, orang yang ikhlas, orang yang tulus, harus tewas di tangan kakaknya sendiri karena persoalan keserakahan yang ada pada diri Qabil. Sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pesan yang kita tangkap, sejarah kurban yang pertama itu adalah dijadikan Allah sebagai jalan keluar sekaligus untuk menguji keikhlasan hamba-hambanya. Dan kita juga melihat keserakahan itu yang pertama sekali ada pada diri manusia, ada pada diri Qabil, dan itu membawa kehancuran di dalam kehidupan keluarga itu sendiri. Kemudian titik sejarah penting lainnya, perintah kurban itu pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu kaya ketika dia menikah dengan Sarah. Hartanya banyak, emasnya banyak, kambingnya banyak. Tapi Ibrahim tidak punya anak. Ketika menikah dengan Hajar, Allah menganugerahkan Ibrahim seorang putra yang diberi nama Ismail. Ismail itu di dalam bahasa Yahudi itu maknanya Israel. Israel itu dalam bahasa Arab maknanya adalah Abdullah. Ismail itu Abdullah maknanya, hamba Allah. Ketika Abdullah itu atau Ismail itu lahir ke muka bumi ini, tentu saja ayahnya amat sayang kepada Ismail. Dan pertanyaannya adalah, mengapa Allah tidak minta kurban kepada Ibrahim lembu, kambing, atau hartanya yang banyak, tapi Allah meminta kepada Ibrahim untuk mengorbankan anaknya. Ya bunayya, dalam surah As-Saff ayat 102. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kenapa Allah meminta kepada Ibrahim untuk mengorbankan anaknya, padahal dia punya harta yang banyak? Ini mengandung pelajaran yang amat penting. Allah tidak akan minta kurban dari kita terhadap sesuatu yang kita juga tidak cinta kepadanya. Ibrahim tidak mencintai hartanya sebanyak apapun itu. Kalau Allah pinta kepada Ibrahim hartanya yang banyak untuk dikorbankan, tidak ada persoalan, karena dia tidak cinta kepada hartanya. Tapi Allah ingin meminta kurban terhadap apa yang dicintainya. Seakan-akan Allah berkata, wahai Ibrahim, ketika engkau aku anugerahkan putra, anak Ismail, manakah yang paling engkau cintai? Rabbmu kah, Tuhanmu kah, atau putramu? Dan ternyata Ibrahim lulus dari ujian itu. Ibrahim menunjukkan cintanya kepada Allah melampaui apapun yang dimilikinya di muka bumi ini. Bahkan anaknya sendiri pun siap ia korbankan karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai balasan cinta itulah Allah mengganti Ismail dengan kibas. Sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pesan yang kita tangkap dari peristiwa Nabi Ibrahim ini ingin menunjukkan bahwa di dalam hidup ini Allah harus kita tempatkan sebagai zat yang amat sangat kita cintai dibanding apapun. Pembuktian cinta kita kepada Allah itu akan diwujudkan dengan pengorbanan kita terhadap agama ini. Maka pertanyaannya adalah, kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, apa bukti cinta kita itu?
Oleh karenanya, kurban yang kita serahkan pada tahun ini lebih kurang 2 juta, at least, paling tidak, minimal, itu adalah wujud dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang ada pada kita itu tidak membuat kita menjadi kikir, tidak membuat kita menjadi pelit, lalu menggenggam harta itu sekuatnya tanpa berkeinginan untuk menyerahkannya kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, titik yang ketiga adalah kurban yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan engkau ya Muhammad nikmat yang banyak. Ada banyak nikmat. Hitunglah nikmat Allah yang ada pada kita. Tetapi ketika menghitung nikmat Allah, jangan hitung nikmat Allah itu dalam bentuk material. Ketika hari ini kita masih bisa menatap wajah ayah bunda kita, itu adalah nikmat. Ketika hari ini kita masih bisa mendengar suara anak-anak kita, itu adalah nikmat. Ketika hari ini kita masih bisa berkhidmat dengan ibu kita, itu adalah nikmat. Kita masih bisa berjalan di kampus yang kita cintai ini, kampus yang sejuk ini, itu adalah nikmat. Terlalu banyak nikmat yang diberikan Allah. Pada saat ini kita duduk bersimpuh, mendengarkan khutbah dan melaksanakan salat, itu adalah nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau engkau hitung nikmat Allah, engkau tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Fashalli li rabbik. Untuk itu, tegakkanlah olehmu salat wanhar. Wanhar itu maknanya tumpahkan darah hewan pada Idul Adha. Apa yang menarik dari kurbannya Rasulullah? Kalau kurbannya pada masa Nabi Ibrahim, dimensi teologi atau dimensi spiritual itu amat sangat nyata. Pada kurbannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimensi sosial di samping dimensi teologi dan spiritual itu amat sangat jelas terlihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban, dia sembelih kibasnya untuk dirinya, untuk keluarganya. Nabi sembelih kibasnya, lalu dia katakan, "Ya Allah, terimalah ini kurban dari umatku yang tidak berkesempatan, yang tidak mampu untuk berkurban." Dimensi sosial lainnya kita temukan bagaimana Nabi membagi daging kurban itu. Lalu Nabi berkata, daging kurban itu yang kemudian dirumuskan para ulama, as-sulus, as-sulus, as-sulus. Sepertiga untuk orang yang berkorban, sepertiga bisa dijadikan hadiah, sepertiga untuk fakir miskin. Sepertiga untuk orang yang berkurban itu pun ternyata bukan untuk dinikmati sendiri, tetapi sebaiknya dia juga disedekahkan dalam bentuk mengundang anak-anak yatim, orang-orang miskin untuk hadir ke rumah kita. Karena itulah pada Idul Adha 4 hari diharamkan kita berpuasa. Untuk 4 hari ini Nabi berkata, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin. 4 hari itu adalah hari untuk makan, hari untuk minum, hari untuk berzikir kepada Allah. Silakan, orang yang berkurban dia berhak mendapatkan sepertiga. Lalu daging kurban itu dia masak, dia olah sedemikian rupa, dia undang anak-anak yatim, dia undang orang-orang miskin untuk menikmati daging kurban itu, sekaligus bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimensi sosial pada kurban Nabi amat sangat terasa, amat sangat jelas terlihat. Tapi tidak kalah poin pentingnya adalah mengapa hewan kurban itu ditentukan oleh syariat, ditentukan oleh Allah yang disebut dengan bahimatil an'am. Itu menunjukkan ada satu nilai yang amat penting. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang punya kepedulian sosial tinggi. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dermawan.
kita akan menjadi pribadi-pribadi yang murah untuk memberi bantuan uluran tangan kepada orang lain selama atau sepanjang sifat-sifat kebinatangan pada diri kita itu bisa kita sembelih. Oleh karena itu, ketika kurban disembelih, pada hakikatnya setiap orang harus menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada pada dirinya, terutama rakus, tamak, dan serakah. Masyarul muslimin rahimakumullah, menjelang beberapa minggu ke depan kita akan memasuki Idul Adha. Inilah momentum terpenting bagi kita, bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, untuk mengambil kesempatan beribadah yang paling terbaik, yaitu berkurban. Yakinlah, apapun yang kita berikan atas nama Allah tidak akan pernah habis, tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah berkurang, tidak akan pernah menjadikan kita miskin. Malah Allah akan menggantinya dengan balasan, dengan imbalan yang terbaik. Mudah-mudahan dapat menjadi renungan kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Faqala fi suratil ukhra, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa shkurullahal 'azim yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.